Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Salwa Azhara. Saat ini aku sedang berkuliah pada jenjang semester 3 di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Di sini aku akan sedikit men-share terkait dengan mata kuliah perangkat kinerja program bimbingan konseling dengan materi yang akan aku bahas adalah konsep dasar perangkat kinerja dan program bimbingan konseling. Sebelumnya, mari kita bahas dari apa itu perangkat kinerja. Menurut KBBI, perangkat adalah alat ukur, sedangkan kinerja adalah kemampuan. Perangkat kinerja adalah alat perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kemampuan dalam bekerja atau bisa diartikan sebagai alat perlengkapan yang digunakan ketika bekerja. Kira-kira alat perlengkapan ini apa sih yang dimaksud? Jadi, alat perlengkapan yang dimaksud adalah dokumen, media, ataupun peralatan lain yang dapat menunjang terlaksananya layanan bimbingan konseling dengan optimal. Kalau tadi kita sudah bahas tentang perangkat kinerja, saatnya kita bahas tentang program. Kira-kira apa sih program? Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha. Lalu program BK sendiri atau program bimbingan konseling adalah rancangan mengenai kegiatan bimbingan konseling yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Konsep dasar perangkat kinerja dan program bimbingan konseling memiliki fungsi dan tujuan yang di dalamnya terdiri dari 3. Fungsi dan tujuan konsep dasar perangkat kinerja dan program BK. Yang pertama ada implementasi aspek-aspek manajemen BK. Implementasi sendiri adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sedangkan aspek-aspek manajemen BK terdiri atas perencanaan program bimbingan dan konseling untuk mencapai program perencanaan bimbingan konseling yang efektif dan efisien. Ada pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling sekolah sebagai satuan pendidikan, perlu merencanakan program bimbingan dan konseling sebagai integral dari program sekolah secara keseluruhan. Lalu ada pula tentang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, serta ada juga tentang supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi dan tujuan konsep dasar perangkat kinerja dan program BK yang kedua ada pendukung optimal proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mengubah persepsi negatif yang muncul tentang bimbingan konseling. Pasti kalian sering dengarkan tentang polisi sekolah, itu adalah persepsi negatif yang muncul tentang bimbingan konseling. Wah, sudah gak kerasa bukan? Sekarang kita sudah masuk ke langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja. Pas di awal kita sudah bahas tentang pengertian, fungsi dan tujuan, sekarang kita membahas tentang langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja. Pengembangan perangkat kinerja bimbingan konseling di sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan konseling. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Pada peraturan pemerintah tersebut dijelaskan tentang administrasi atau perangkat kinerja guru bimbingan konseling atau konselor, yaitu mengelola buku masalah atau buku kasus, menginventarisir dan input data harian, data pendamping, dan peminatan, merekap dan menganalisis kehadiran, absensi, keterlambatan, bolos, dan dispensasi yang ditindaklanjuti. Kalau tadi tentang langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja, sekarang tentang langkah-langkah pengembangan program bimbingan konseling. Dalam perencanaan program bimbingan konseling terdapat 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan atau preparing dan tahapan perencanaan atau designing. Masuk kepada tahapan persiapan. Tahapan persiapan atau preparing ini terdiri dari 3. Yang pertama ada melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, mendapatkan dukungan kepala komite sekolah. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik, guru bimbingan dan konseling mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas,
guru kelas, pengurus komite sekolah, dan kepala tata usaha untuk terlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah. Ketiga, menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling. Landasan berisi keyakinan filosofis dan teoritis guru bimbingan dan konseling atau konselor bahwa semua peserta didik unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan upaya kolaboratif. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Program bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap peserta didik dan konseling. Kalau tadi kita sudah bahas tentang tahapan persiapan atau preparing, sekarang kita masuk ke tahapan perencanaan atau designing. Tahapan perencanaan ini terdiri dari 3. Yang pertama menyusun rencana kinerja, yang kedua menyusun program tahunan, yang ketiga menyusun program semesteran. Tahapan ini sesuai kepada peraturan pemerintah dari Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan nomor 114 tahun 2014. Untuk menyusun program tahunan yang terdiri dari struktur program tahunan bimbingan konseling yang terdiri dari rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana rasional, pengembangan topik atau tema, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, serta sarana prasarana dan anggaran biaya. Lalu penyusunan program semester bimbingan dan konseling. Setelah guru bimbingan dan konseling atau konselor merencanakan program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk kegiatan program semester. Program semester ini dikembangkan berbasis pada rencana operasional yang telah disusun sebelumnya. Tidak kerasa bukan teman-teman semua? Sudah selesai saya sampaikan terkait dengan konsep dasar perangkat kinerja dan program bimbingan konseling. Terima kasih yang sudah menyimak dan sudah mendengarkan sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share materi ini. Dan quotes of the day, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Dari Imam Malik. Bye-bye.